نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, di mana kemarin kita sudah membahas bab yang ke-6 atau pasal yang ke-6, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di pasal yang ke-7 ini yaitu beriman kepada Al-Qur'an Al-Karim. Wajib hukumnya bagi seorang muslim beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang telah diturunkan kepada manusia terbaik, manusia pilihan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihannya, Nabi yang paling mulia. Nah, kita sebagai seorang yang beriman tentunya harus meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Di mana kemarin sudah kita bahas, itu ada 4 kitab suci yang wajib kita imani. Kitab apa? Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi, terus kitab Taurat diturunkan kepada Nabi, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan beriman bahwasanya dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah menghapus seluruh hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci samawi sebelumnya. Jadi kalau Al-Qur'an sudah diturunkan, berarti hukum-hukum yang ada di dalam kitab sebelumnya, seperti kan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, berarti terhapus dengan Al-Qur'an. Ini wajib hukumnya kita mengimani Al-Qur'an, karena kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah terhapus hukumnya. Ya. Ya, sebagaimana Allah telah menutup seluruh kerasulan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sebagai khatamin nabiyya, ya, khatamil anbiya, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi, apalagi beberapa tahun ke belakang, ada yang mengaku namanya si Musadek, ya, Musedeng, gitu kan. Ada lagi tukang cukur di Bandung ngaku juga seorang nabi, gitu kan. Banyak. Kalau Indonesia itu menjamur aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Dan anehnya banyak juga pengikutnya, gitu kan. Aneh ya. Ya Allah, gitu kan, itu saking bodohnya orang ya tentang ajaran Islam ini. Padahal sudah jelas-jelas tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku nabi, itu jelas kesesatan yang sangat sesat. Bohong ya di atas kebohongan. Gak boleh iman, gak boleh meyakini, gak boleh percaya. Bahkan harusnya itu dibunuh. Itu ya. Harus dibunuh orang yang ngaku-ngaku nabi itu. Nah, seorang muslim juga beriman bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang mencakup seluruh ajaran-ajaran ilahi. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang mencakup seluruh ajaran-ajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana di bab-bab sebelumnya sudah kita bahas, ya. Di mana Allah yang menurunkannya telah memberikan jaminan kebahagiaan dunia akhirat
bagi siapa saja yang beriman dan mengamalkannya, dan memberikan ancaman kepada siapa saja yang berpaling darinya dan tidak mengamalkannya dengan ancaman kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 123, "Pamanittaba'a hudaya fala yadillu." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat. Thaha itu surat ke-20 ayat 123. "Pamanittaba'a hudaya fala yadillu." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, apa petunjuk itu mesinnya? Al-Quran. Ya. Fala yadillu, niscaya dia tidak akan sesat. Ya ada kan? Thaha 123. Begitu, ya. Dan beriman bahwa Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya yang telah dijamin oleh Allah bebas dari kekurangan dan tambahan. Al-Quran ini tidak ada kekurangannya, tidak ada tambahannya. Bahkan kalau ada orang mau mencoba-coba mengurangi gitu kan Al-Quran, tulisan Al-Quran, akan cepat bisa diketahui. Ya. Juga Al-Quran ini selamat dari perubahan dan telah dijamin keabadiannya hingga kelak diangkat pada akhir kehidupan ini. Sudah dijamin ya. Al-Quran ini kebenarannya. Iman yang demikian itu didasari dari dalil nakli dan dalil akli. Jadi kita wajib iman kepada Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Dan siapa yang berpegang teguh kepada Quran, berpegang teguh kepada As-Sunnah, maka dijamin dia tidak akan sesat selama-lamanya. Maka kalau hari ini banyak orang yang sesat, banyak orang yang menyesatkan, salah satunya mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari ajaran-ajaran As-Sunnah. Makanya banyak sekali firqah-firqah, banyak sekali kesesatan-kesesatan. Coba kita bedah di dalam Al-Quran, ya. Dalil-dalil nakli. Yang satu, berita dari Allah mengenai hal itu dalam firman-Nya, Quran surat Furqan ayat 1. Bisa dilihat. Quran surat Al-Furqan itu surat keberapa? 25. Ayatnya ayat 1. Bisa ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Maksudnya Al-Furqan itu apa? Al-Quran. Iya, Al-Quran ini yang menjadi pembeda. Ya, yang membedakan hak, batil, mana kawan, mana lawan. Kepada siapa Allah menurunkan Al-Furqan ini? Kepada hambanya, ala abdihi, ya, kepada hambanya. Siapa hambanya yang dimaksud di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Liyakuna lil alamina nadhira, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Masya Allah. Kemudian di dalam Quran surat Yusuf bisa dilihat ayat ketiganya. Yusuf itu surat keberapa? 12. Ayat ketiga bisa lihat.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Sebelum Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka belum tahu, belum bisa membedakan. Makanya Al-Quran ini sebagai pedoman, penerang dari kegelapan, dari kejahiliahan, dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian di dalam surat An-Nisa kita lihat An-Nisa ayat 105, Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah wala takul lil khainina khasima. An-Nisa 105. Ketemu? Ya. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Litahkuma bainan nasi bima araqallah, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Perhatikan. Jadi, Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran. Untuk apa? Supaya kamu mengadili antara manusia, menghukumi antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Bisa dipahami enggak? Iya. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Ya kan? Ini Al-Quran sebagai tahkim, sebagai pengadil. Seadil-adilnya hukum adalah hukum Allah. Gak ada yang paling adil, karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menurunkan aturannya, dan Allah yang mau tahu gitu kan kadar kebutuhan hambanya. Ya, kenapa di dalam hukum Islam kalau orang mencuri itu harus dipotong tangan? Itu keadilan. Supaya apa? Dia tidak melakukan lagi kejahatan itu. Sehingga orang berpikir beribu kali jika dia mau melakukan kejahatan mencuri, resikonya hilang tangannya. Gitu kan? Dipotong tangannya. Sehingga dia tidak akan melakukan kejahatan. Maka dengan hukum Allah inilah akan tegak keadilan di muka bumi ini. Lain dengan hukum buatan manusia kan? Coba hukum buatan manusia. Udah orang itu merampok, hartanya diambil, diperkosa lagi. Nggak cukup diperkosa, dibunuh lagi. Hukum apa yang paling adil untuk orang seperti itu? Hah? Dibunuh lagi, dikisos.
Udah berlapis-lapis kejahatannya. Hartanya diambil secara paksa. Diperkosa lagi, dibunuh lagi. Banyak gak kasus seperti itu? Banyak sekali. Ya, kejahatan di muka bumi ini. Ini sebab hukum Allah tidak ditegakkan di muka bumi seperti itu. Bukan jahat. Keadilan Allah itu seadil-adilnya. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu, sehingga orang tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan. Karena resikonya dia pun akan kehilangan nyawa. Ini masa sekarang lihat di berita di TV, Masya Allah. Kayaknya nyawa manusia itu tidak berharga lagi. Benar gak? Gak berharga lagi. Cuman gara-gara tagih hutang 200.000, nyawa melayang. Benar gak, Rok? Masya Allah. Benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, wajib kita beriman ya kepada hukum-hukum Allah, kepada Al-Quran. Dilihat juga di dalam surat Al-Maidah ayat 15-16. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yuhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya apa? Hai ahli kitab, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Wa ya'fu an katsir, dan banyak pula yang dibiarkannya. Qad ja'akum minallahi qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Benar gak? Kalau kita belajar Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, maka akan semakin jelas ya, bagi kita, semakin terang bagi kita mana hak, mana batil, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan, mana kawan kita, mana lawan kita. Inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini bukan hanya sebatas bacaan. Nah, Al-Quran sebagai pedoman, tentunya setelah dibaca kita hayati maknanya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat juga di dalam surat Thaha ayat 123 sampai 124. Pamanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Thaha itu surat ke-20 ayat 123 sampai 124. Barang siapa mengikuti petunjukku,
niscaya ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Fala yadillu wala yashqa. Jadi siapa yang mengikuti petunjukku? Maksudnya apa petunjukku di sini? Al-Qur'an. Maka kata Allah ini, fala yadillu, dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Nah, di ayat 124-nya, waman a'rada an zikri, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya berpaling dari Al-Qur'an, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tuh. Siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Sudah hidupnya sempit di dunia, yang lebih parah lagi nanti dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Bayang gak kalau di akhirat itu buta, gelap. Di dunia aja kalau buta, sengsaranya luar biasa. Di dunia buta masih ada yang nuntunin. Kalau di akhirat dalam keadaan gelap gulita, matanya buta. Masya Allah. Inilah pentingnya kita mengimani Al-Quran. Pentingnya kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Juga di dalam surat Fussilat ayat 41 sampai 42, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Fussilat ayat 41 sampai 42 ketemu? Saya ulang lagi, wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Masya Allah. Ini Al-Qur'an ini kitab yang paling mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran itu tidak ada kecatatannya, tidak ada cacatnya, sehingga jika ada orang yang mengufuri Al-Quran, mengingkari Al-Quran, bahkan di ayat-ayat sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah, ya, ditantang oleh Allah, jika kamu orang yang benar silahkan, kata Allah, fa'tu bisunnatin min mislihi, datangkan satu surat saja yang sama seperti Al-Quran ini. Kalau perlu panggil tuh para pembesar-pembesar kamu, para pemimpin-pemimpin kamu, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, untuk bersatu, ya, mendatangkan satu surat saja, satu ayat sajalah, gitu kan? Tidak ada kan yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Di minggu kemarin sudah saya sampaikan, Al-Quran, ciri Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran tidak pernah bosan untuk dibaca. Al-Quran tidak pernah bosan untuk dihafalkan. Al-Quran tidak pernah bosan diulang-ulang. Setiap hari tidak pernah bosan. Ada orang yang tadarus Quran setiap hari 1 juz, ada yang 2 juz,
ada yang 3 juz, setengah juz. Tidak pernah bosannya, tiap hari terus jutaan manusia menghafal dan membaca dan menghafal Al-Quran. Subhanallah, ini bukti kalau Al-Quran adalah kalamullah. Beda dengan nyanyian, lagu-lagu yang dibuat oleh manusia. Yang lagu-lagu itu rata-rata isinya hanya percintaan belaka. Benar tidak? Iya. Paling 1, 2, 3 kali dinyanyikan, udah bosan ke sanohnya. Beda dengan Al-Quran. Kita lihat lagi. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Allah yang menurunkan Al-Qur'an, Allah pula yang memelihara Al-Qur'an ini. Sejahat apapun orang mau merubah Al-Qur'an, gak ada yang bisa. Al-Hijr ayat ke-9 ketemu. Nah, itu ya wajibnya kita beriman kepada Al-Qur'an ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an itu sendiri yang disebutnya dalil naqli. Adapun yang kedua, berita dari Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu, sebagaimana pada sabda-sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu itu sendiri, beliau menyampaikan melalui sabda beliau, hadis yang disampaikan oleh beliau, di antaranya, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku dikarunia kitab Al-Qur'an dan yang serupa dengannya bersamanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor hadisnya 4604, At-Tirmizi, Ibnu Majah, hadis hasan. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, hadis hasan, Al-Bukhari nomor 5027, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Ini Rasul mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, juga wa 'allamahu, mengajarkannya kepada orang lain. Masya Allah, ini Rasul mulia yang menyampaikan seperti itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, bukan orang yang belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang. Ya kan? Bukan gak boleh kita belajar itu, boleh. Tapi jangan sampai kita semangatnya luar biasa, belajar urusan keduniaan, tetapi Al-Quran saja kita tidak bisa baca. Kan banyak kan di kalangan manusia, bahkan umat Islam, kalirnya melejit, bahasa Inggrisnya hebat, bahasa Jepangnya hebat, itu kan, urusan politiknya hebat, dunianya hebat, tetapi Quran saja dia tidak bisa baca. Padahal Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, bagaimana dia bisa mengamalkan Al-Quran? Baca saja tidak bisa. Banyak gak yang sahabat itu? Banyak. Padahal semuanya itu akan ditinggalkan. Al-Quran ini dengan membaca saja menjadi nilai ibadah. Al-muta'abadu bitilawatihi, yang menjadi nilai ibadah dengan membacanya hanya Al-Quran. Membaca hadis pun tidak mendapatkan pahala kecuali hadis itu diamalkan. Apalagi kalau cuma baca koran, baca komik, hanya baca WhatsApp, ayo terus bukaan HP, enggak dapat pahala apa-apa. Al-Quran membaca satu huruf, satu kebaikan, bahkan 10
kebaikan, satu huruf saja. Masya Allah. Maka jangan malas-malasan kita belajar Al-Quran. Ya. Nah, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la hasada illa fisnataini, rajulun atahullahu Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahari. Tidak ada hasad. Hasad itu apa? Iri, dengki, ya, yang dibenarkan kecuali dalam dua perkara. Boleh nih iri, hanya dua perkara kata Rasulullah. Yang pertama apa? Yaitu terhadap seseorang yang dikaruniai Al-Quran, lalu ia membacanya di waktu malam dan siang hari. Dia baca, malam hari baca, siang hari baca. Boleh tuh iri sama orang kayak gitu. Kenapa saya kok nggak bisa gitu kan? Haikal tiap hari, tiap malam terus baca Quran, terus menghafalkan Al-Quran. Boleh tuh iri sama orang seperti itu. Bukan urusan dunia. Yo, wah, Goro ganti motor nih. Jangan-jangan Goro main togel. Itu kan menang lotre. Yang enggak penting. Hasad urusan dunia. Ya. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, dan terhadap seseorang yang dikaruniai harta kekayaan, lalu ia menginfakkannya di waktu malam dan di siang hari. Masya Allah. Ini Baihaqi, dia banyak duit nih, dia pengusaha sukses, duitnya luar biasa, serinya tidak terhitung. Tiap hari, tiap malam, tiap pagi dia berinfak, bersedekah. Enggak sedikit sedekahnya. Sekali ngasih sedekah sama pawawan, nih pawawan 100 juta. Masya Allah. Ini nih buat beli mobil, buat infak ke masjid, pembangunan jalan, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Boleh tuh iri sama orang kayak gitu. Kenapa saya kok nggak bisa gitu kan? Jadi yang diperbolehkan iri hanya dua. Tadi orang yang dikarunia Al-Quran, dia menghabiskannya tiap hari tiap malam. Orang yang diberikan harta yang banyak dan hartanya dihabiskan untuk infak, untuk bersedekah. Boleh iri di situ. Selain itu nggak boleh. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 815. Kemudian hadis yang lainnya, ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa qad utiya minal ayati ma misluhu amana alaihi basyaru wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aksarahum tabi'an yaumal qiyamati. Artinya, tiada seorang nabi pun melainkan telah diberi ayat-ayat mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya, yang dengannya manusia akan beriman. Semuanya. Ya, semua nabi itu diberikan ayat-ayat atau mukjizat. Dan sesungguhnya yang dikaruniakan kepadaku itu berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Maka aku berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Iya, orang nabi terbanyak pengikutnya siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabinya sudah tidak ada, sampai sekarang masih banyak orang yang iman kepada nabi, mengikuti nabi, sunnah nabi. Masya Allah. Dan satu-satunya nabi di hari kiamat nanti yang diizinkan untuk memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak.
tidak diberikan izin untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Laukana Musa o Isa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau sekiranya Nabi Musa atau Nabi Isa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti aku. Begitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, berimannya miliaran manusia dari kaum muslimin bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah dan merupakan wahyu yang telah diwahyukan kepada Rasulnya. Dan i'tiqad mereka yang sangat kokoh dalam hal itu yang disertai dengan selalu membacanya, menghafalnya, dan mengamalkan ajaran dan hukum-hukum yang terkandung di dalam.